Baiklah, kita langsung masuk ke pemateri pertama, yaitu Bapak Ian Gibranata, STMMT CSCA CSCM. Beliau saat ini bekerja di PT Sinar Baja Elektrik. Beliau adalah Operational Management Specialist. Langsung saja, saya persilakan Bapak Ian Gibranata untuk presentasi yang pertama kali. Silakan Pak Ian. Baik, terima kasih waktunya Pak Wahyu. Coba saya share screen dulu. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Kemudian terima kasih juga kepada ICEA karena tahun ini merupakan tahun ketiga saya sharing mengenai improvement dalam bidang supply chain. Nah, untuk presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai implementasi RCCP untuk memvalidasi MPS, Master Production Scheduling. Nah, sebelumnya saya coba perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ian Gibranata. Kalau dibilang pengalaman saya itu sebenarnya dari 2017 sudah berkecimpung di industri manufaktur. Nah, untuk di awal 3 tahun pertama saya lebih ke arah teknisnya di mechanical engineering. Kemudian baru di 2020 itu saya baru masuk ke dunia supply chain dan improvement. Nah, sejak 2020 ini saya juga mendapatkan sertifikat supply chain manager dari ISCEA, kemudian juga ada green belt itu dari SCCA Internasional. Nah, untuk presentasi kali ini saya akan membahas dibagi menjadi 4 part. Yang pertama itu pengenalan mengenai apa itu RCCP, membahas teknik apa saja yang biasa digunakan. Part kedua, penjelasan mengenai alasan mengapa perlunya diimplementasikan RCCP ini. Kemudian part ketiga akan dipaparkan bagaimana langkah improvement yang dilakukan untuk implementasi RCCP ini. Nah, kemudian di part terakhir lebih mengulas solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari isu-isu yang ada. Nah, masuk ke part yang pertama. RCCP itu merupakan kepanjangan dari Road Code Capacity Planning, yang mana kalau diartikan secara harfiah, itu merupakan perhitungan kasar terhadap rencana kapasitas. Menurut Gaspers, RCCP ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi apakah kapasitas yang disediakan oleh produksi itu sudah sesuai atau tidak jika dibandingkan dengan MPS yang disusun. Jadi, bisa dibilang RCCP ini merupakan alat untuk memvalidasi MPS. Nah, untuk menggunakan metode RCCP ini, sebenarnya ada 3 pendekatan yang biasa digunakan di industri. Yang pertama itu CPOF, yaitu Capacity Planning Using Overall Factor. Di sini itu perlu menghitung proporsi dari tiap-tiap box center. Kemudian yang kedua ada pendekatan bola atau Bill of Labor Approach, di mana yang bola ini lebih sering digunakan daripada yang CPOF karena metode bola ini itu secara simpel langsung mengalihkan waktu baku dengan MPS-nya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah RPA, Resource Profile Approach. Ini digunakan untuk produk yang antar prosesnya tidak bisa dilakukan dalam satu periode. Biasanya ini terkendala oleh faktor teknologi atau lokasi atau pengeringan. Nah, dalam presentasi kali ini, fokus implementasi RCCP yang akan coba dibahas adalah dengan pendekatan RPA yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke part yang kedua. Untuk melihat apa sih isu yang ada di balik ini. Nah, umumnya aliran informasi dan interaksi yang terjadi pada aliran internal supply chain perusahaan itu seperti gambar yang ada di kiri. Jadi informasi kebutuhan produk yang akan diproduksi itu biasanya belum berjalan smooth antar departemen. Jadi misalnya di sales atau marketing tuh suka bilang, oh kita bisa jual 200, marketing juga bisa bilang, oh kita bisa jual 400. Nah, tapi di produksi bilangnya, oh mereka itu hanya jual 150, maka kapasitas yang saya sediakan 150 aja.
Nah, hal ini memang sering terjadi karena tiap departemen ini punya target penilaian sendiri-sendiri. Contohnya, di sales and marketing itu punya target biasanya akurasi forecast yang dibuat di versuskan dengan penjualannya itu berapa. Kemudian di divisi PPIC punya target akurasi planning dan nilai itu harusnya berapa. Kemudian di produksi sendiri itu juga biasanya punya target efisiensi produksi yang harus semakin turun. Nah, tapi terkadang tiap departemen ini lupa jika setiap input dan output antar departemen ini seharusnya saling berkaitan. Nah, dalam bahasan kali ini fokus improvement-nya adalah pada departemen PPIC dan produksi saja. Jadi itu adalah batasan masalah yang coba saya buat di sini. Nah, isu awal yang terjadi adalah rendahnya akurasi planning yang dibuat based on MPS-nya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, PPIC ini belum secara detail menghitung kapasitas produksinya. Jadi otomatis waktu diimplementasikan itu produksi bisa overload, kalau enggak underload. Nah, untuk faktor eksternalnya sendiri, biasanya itu yang sering kali adalah supplier problem, baik karena kedatangan delay kedatangan part, ataupun kualitasnya yang kurang bagus. Nah, namun pada pembahasan kali ini, faktor yang eksternalnya tidak dibahas, jadi dianggap oke dulu. Jadi kita lebih memperbaiki faktor internalnya dulu. Nah, dengan rendahnya akurasi planning, maka otomatis efisiensi produksi dalam hal ini itu penyediaan kapasitas juga akan rendah. Hal ini juga menjadi isu di Departemen Produksi. Nah, berdasarkan dua isu ini, maka validasi yang disusun dirasa itu perlu dilakukan validasi. Nah, berikut ini merupakan part yang ketiga ya. Kita membahas part yang ketiga, merupakan tahapan yang dilakukan agar MPS yang dibuat ini dapat divalidasi dulu dengan kapasitas yang terpasang di produksi. Nah, di sini saya coba pecah menjadi 3 tahap. Yang pertama itu tahap perencanaan dan pembuatan sistem RCCP itu sendiri. Nah, di mana pada tahap ini itu dibutuhkan data yang berkaitan. Kemudian perlu juga baseline project, karena ini baseline project, maka perlu diketahui dulu baseline-nya itu apa, yaitu di sini dalam hal ini itu sesuai isunya, tingkat akurasi dan variasi kapasitas yang dipenuhi oleh produksi. Kemudian yang terakhir di planning ini itu membuat sistem RCCP-nya dengan Excel. Tentunya dengan pendekatan yang RPA tadi. Nah, pada tahap kedua, itu lebih ke trial dan implementasinya. Nah, pada tahap ini tuh lebih diperlukan meeting rutin antara divisi PPIC dan produksi. Di sini itu biasanya untuk membahas working order-nya, due date-nya, atau kapasitas yang terpasang. Harusnya berapa sesuai MPS yang dibuat. Nah, kemudian di tahap terakhir kita juga memerlukan evaluasi untuk melihat apakah baseline yang kita tentukan di awal sudah mengalami improvement atau belum. Nah, secara skematik, hubungan antara sistem RCCP dan MPS itu sebagai berikut. Nah, jadi di awal tadi perlu data-data seperti data rutin produksi, product structure, standard time-nya berapa, lead time-nya berapa, terus box center-nya itu untuk semua produk itu melewati apa aja. Nah, sedangkan di sisi yang demand, di sisi MPS itu juga perlu total demand, forecast-nya berapa, inventory statusnya sudah benar atau belum, terus production planning data. Nah, posisi MPS di sini itu ada di bawahnya subsistem, jadi MPS ini akan menjadi inputnya sistem RCCP, kemudian nanti akan divalidasi ke kapasitas produksi. Jadi nanti ketika kapasitasnya itu masih mengalami masalah, akan terjadi looping di sini. Itu yang tujuannya implementasi RCCP itu sebenarnya di looping ini. Jadi ketika nanti secara planning itu kapasitas produksi masih terlalu overload atau underload, itu
MPS-nya ataupun kapasitas produksinya masih perlu di adjustment lagi. Nah, kita coba masuk ke contohnya. Ini adalah contoh case untuk MPS di bulan Mei. Nah, awalnya MPS ini tuh disusun PPC hanya berupa list data saja, seperti yang data tabel di sebelah kiri. Nah, ini adalah kayak list data produk apa aja, kuantitasnya berapa, dan due date-nya kapan yang perlu diselesaikan. Nah, dengan dimasukkan ke subsistem RCCP, nah secara kasar ini bisa digambarkan waktu mulai produksinya kapan dan di work center mana. Ini dapat dilihat di generate di Gantt chart sebelah kanannya. Nah, nanti dari sini bisa kelihatan dia itu melewati work center mana saja. Nah, dari data tersebut itu diolah lagi untuk melihat load kapasitasnya. Dia diproduksi itu di work center tersebut sudah overload atau masih underload. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini adalah tabelnya. Load profil dari semua work center yang dilalui oleh semua produk yang dimasukkan dari MPS tersebut. Nah, karena MPS ini di perusahaan saya itu sifatnya masih dinamis, maka MPS yang divalidasi itu biasanya cuma di minggu kedua Mei. Jadi yang saya ambil contoh di sini itu minggu kedua Mei. Jadi fokus kita pada week kedua Mei-nya. Nah, jika dilihat tuh ada overload yang terjadi di week kedua Mei ini. Jadi kayak dari load profile ini kita bisa ngelihat misalnya di work center yang nomor 3 itu di tanggal 9 tuh terlihat di load profile ini nilainya 5. Maksudnya 5 di sini tuh secara kapasitas dia itu membutuhkan 5 kali kapasitas dari yang seharusnya disediakan oleh produksi. Nah, tujuannya validasi di sini itu sebenarnya untuk membirukan ini. Paling tidak bisa produksi bisa siap-siap jika kapasitasnya itu terlalu overload seperti ini. Nah, kita masuk ke kesimpulan dari load profile atau dari sistem tadi, kita itu bisa melakukan dua hal. Yang pertama itu dari PPIC timnya sendiri, dan yang kedua dari production timnya. Nah, kalau dari PPIC yang bisa dilakukan itu yang pertama bisa menggeser due date-nya ketika kapasitasnya itu udah full. Yang kedua itu juga bisa dipecah kuantitasnya. Nah, sementara itu untuk yang production team itu bisa meningkatkan working hours-nya. Dan yang kedua juga bisa mengganti rutinnya. Jadi maksudnya mengganti rutin di sini itu bisa merubah jumlah orang yang bekerja di dalam yang sudah disetting. Jadi kayak menambah kapasitas intinya kalau yang diproduksi. Nah, mungkin kalau dari saya yang bisa saya sharing cukup masih di situ. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Wahyu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ian. Materi yang sangat menarik sekali.